listener Bingkai Karya, seneng banget karena aku bisa kembali dan kali ini aku mau sharing-sharing pastinya banyak soal musik dan kali ini aku sudah bersama dengan Andrea Tanzil. Hai Andy, Hai Bingkai Karya. Let's go. apa kabar? Aku baik-baik aja. Wah, baik-baik aja ya. Aku Setelah setahun ya, Andy, 2023 loh kamu ke Bingkai Karya waktu itu. Dan ya sekarang berjumpa lagi di 2024. New Year New Me. Oh my God. Ya, dengan lagu baru pastinya. Congratulations, Oh, like that ya. Akhirnya bisa aku dengerin dan juga listener dengerin. thank you so much. Wow, ketiga loh, bayangin. Single ketiga loh ini. Sebentar lagi EP sepertinya. Bismillah. Bisa, bisa. Bismillah. Oke, oke. Aku mau ngingetin juga buat listeners. Jadi di tahun 2023 waktu itu Andy masih semester 3 itu sempat ngobrolin soal singlenya waktu itu yang sekarang wah boom ya, udah semua orang udah ngerti. Uneasy yang juga bisa didengerin ya. Dan kepikiran gak sih kalau sampai akhirnya se wow itu semua Enggak, orang enggak sih. ngerti. 50 di Spotify kan? Jajaran playlist 50 di Spotify kan? Aku playlist lebih kayaknya Mm-mm. berapa Terakhir ya? berapa? Aku lupa. Tapi kayak streamsnya lumayan banyak Ih, dia. masa aku yang monitor sih? Aku terakhir sih 50. Ya, sekitar segitulah 50-an gitu lah ya. Ya, semester 3 2023. Sekarang berarti udah semester? Aku semester Semester 6. berapa, Andy? Sekarang udah semester 7. Oh, udah semester akhir nih ceritanya. Oke. Di tengah kesibukan promo-promo lagu itu ya, juga harus mengejar untuk kuliah itu. Aku lagi KKN sekarang. Hah? Ini di mana? Di Kebumen. Aku. Kebumen. Kebumen itu maksudnya berarti di mana ya? Jawa Tengah Jawa di Tengah. Oh, masih Jogja, Jawa Tengah. Jogja, Wates terus Mm-mm. lagi. Jadi kayak deket pantai. Oh, oh, deket kampus lah ya. Enggak sih, Nih, jam, enggak jauh. jauh, 2 jam. Oh, Heeh. oh dua jam. Aku mikirnya kayak, oh Jogja, terus Jawa Tengah ya udah deket gitu. Enggak ya. Terus kayak 2 jam Oke. kerja guys. Jadi Eh, aku harus beradaptasi sih sebenarnya. Iya. Kayak BTW anak Bekasi yang sudah menjadi anak Jogja ini gimana kabarnya untuk adaptasi dan lain sebagainya? Masih ada chic shack shocknya atau gimana nih? gak ada lagi sih Enggak shake-shake. ya? Aku sekarang kayak udah warlock gitu sebenarnya. Oh gitu. Kamu bisa bahasa Jawa dong? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku Kirain cuma bisa. boten. Boten, dia bisa bisa tahu boten dong. Ya dong, aku tau boten dong. Terus kayak matur matur suwun ibu. Ih, wah, bagus. Kemajuan yang bagus, Andy. Lanjutkan. Makan Oke, oke. Ini kalau mau ngomongin soal perjalanan ya, seorang Andy yang kuliahnya gimana, kemudian bagaimana waktu itu sampai di industri musik dan lain sebagainya. Buat listener nanti bisa scroll-scroll ya, karena kita pernah bahas itu waktu itu Andy sama Vio. Lihat ya termasuk produksinya itu kayak apa. Aku mau ngucapin congratulations juga. Ini masih soal NEC yang akhirnya bisa membawa kamu ke nominasi AMI Award ya, kategori artis solo R&B soul terbaik ya. thank you. Gak nyangka sih. Pasti dong, nggak nyangka. Tahun berapa itu berarti? Itu kan ya? 2023. 2023. 2023. Iya. Gimana gimana perasaan kamu waktu itu? Pengen jukir balik gitu atau gimana gimana? Jadi aku kayak sebenarnya itu kayak bukan kayak maksudnya announcement itu lewat WA kan. Jadi kayak aku dikasih Oh, sama iya ada eksekutif dari hmm. terus kayak dia kayak nge WA aku gitu kayak congrats. Terus aku kayak congrats apa ya? Kayak jujur aku Lah. apa kayak nggak ada angin dari itu atau congrats gitu. Aku kayak oke. Terus, Terus katanya dikirimin video kayak hmm. besar gitu kayak nominasi AMI Award R&B Soul terbaik. Gitu aku langsung kayak what the hell gitu kayak langsung gila menggila gitu lah. Jadi Ah, waktu itu ada siapa yang tahu selain kamu sendiri yang baca itu, Andi? Andi? cuma aku sendiri sih. Aku kayak aku lagi nyetir deh. Kayak lagi Wow,
Terus kayak tau-taunya lagi kayak lagi ngeliat HP gitu, lagi ngeliat temen. Heeh, heeh. Terus kayak Terus congrats. Kayak, kenapa ya? Aku congrats gitu aja kayak agak bingung gitu aku. Ya. akhirnya setelah penantian panjang, karena kalau ngomongin soal perjalanan pasti semua itu nggak instan ya, ada cerita-cerita tersendiri gitu. Termasuk kabar baiknya lagi, ini nggak selesai di tahun 2023, ternyata wow luar biasa. Aku juga turut bangga buat Andrea Tanzil ya, yang akhirnya jadi line up di La 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 Fest 2024. Wow, bulan ini loh. Ya, Wow, bulan ini loh. thank you so much. Aku eh Oh my God, langsung benerin rambut deh. sama terkejutnya aku dengan kesempatan yang sangat baik. Karena aku juga nggak pernah Hmm, di panggung besar solo ya, first time. time banget. Aku ini tapi first time aku di Lalala dan aku kayak jujur agak kayak shock berat gitu kayak wah aku selama ini manggung di misalnya kayak di Sarina itu Heeh, heeh, lumayan besar eventnya tapi heeh. yang di street terus kayak di apa di cafe atau gimana Hmm. ya tapi langsung jeder Lalala gitu aku nggak expect sih makanya aku kayak gugup ya guys bener. Oke, oke. Persiapannya apa aja nih yang udah dilakuin, Sandy? Aku eh so far aku nyiapin setlist udah menyiapin. Oke, udah selesai. Ya, sudah. Mm-mm. Hmm. Jadi terus udah ada bandnya juga. eh, Hmm. Hmm. terus MUA gitu belum tahu, aku belum Hmm. belum koordinasi. Tapi aku nanti kayaknya mau bawa lagu original juga. Nanti pas Lala Oke. baru, bukan like that, tapi ada Hmm. Hmm. aku kolaborasi sama seseorang. Dan Oh, ya terus kayak so far itu sih, soalnya aku di Kebumen ya jauh, jadi aku gak bisa persiapan di Jakarta. So, iya. Heeh. aduh. Semangat, seneng banget ya. Aku nggak kebayang kayak kamu bisa tidur nggak sih untuk beberapa malam hari ini, Andy, untuk semua ini sampai akhirnya menuju ke hari H. Aduh, kayak jujur aku kayak agak ketar-ketir gitu sih. Deket gitu loh. Mm-mm. Aku kayak masih nyantai gitu kan pas ada Ya. awal-awal. Aku kayak, bisa lah kayak yaudah nanti kayak kita chatting-chatting aja. Tau-taunya kayak, Hmm. ini belum latihan, belum ini. Oh, ketar-ketir cuy. Jadi, Iya, waktu akan lebih cepat. bener. Nanti langsung tau-taunya di udah di panggung aja kayak, ya udahlah. Oh, tapi ada persiapan khusus nggak buat itu? Iya, jadi nanti aku paling latihan di studio sama band. Kayak Oh, mm-mm. gitu. Eh, Mm-mm, mm-mm. gitu aja sih sebenarnya persiapannya. Gitu. Oh, oke. Ya, semoga lancar. Randy, aku turut bahagia mendengar kamu jadi line up di Lalala ini. Pasti kayak, wah ini impian aku banget nih. Emang 2023 ada gebrakan, 2024 ada gebrakan. Ini aku nunggu 2025 ini. Ada apa lagi nih? Nanti di headline berita Andrea Tanzil. Kita doakan ya yang terbaik ya. Thank you so much. Oke, oke. Nah, ini aku mau ngomong ke Like That ya sekarang ya. Itu kan berarti jedanya hitungan 6 bulan. 6 bulan dari single yang terakhir kan, dari single kedua, terus akhirnya jeda 6 bulan sampai akhirnya ada Like That ini. 6 bulan kemana nih, Neng? Ada persiapan apa ini? Dari 6 bulan. Kayak aku itu sebenarnya hektik kuliah sih sebenarnya. Oke. Kayak aku kan semester 5 6 ini jujur agak hektik banget. Karena aku kan Hmm, hmm. kan hukum. Jadi di jurusan aku hukum ini tuh di semester 5 6 itu ada kelas malam dan kayak juga kayak ada simulasi sidang gitu-gitu. Jadi Hmm, hmm, eh, hmm, hmm. jujur lumayan aku nggak bisa mikirin lagu sih kalau misalnya lagi saat-saat kayak gitu. Aku itu bukan tipe yang bisa ngeluarin lagu kapan aja gitu. Aku harus kayak in the kalau misalnya mood aku sehari-hari itu kayak cuma kuliah kuliah aja aku jadi nggak bisa fokus gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Oke, ini termasuk karena pertama ya sibuk, terus yang kedua ya karena masih mencari apa ya, motivasi, inovasi, ya mungkin sesuatu yang bisa dibikin gitu ya. Sampai akhirnya ada Like That ini dan kamu mengambil lagu ini kan ciptaan Kenny Gabriel dan juga Lisa ya. Waktu itu apa yang kamu pikirin? Oh oke, aku mau ambil lagu ini buat aku nyanyiin. Sebenarnya aku tuh kalau habis Infinity and Beyond itu mau bikin lagu yang sedih karena kayak aku mikirnya Mm-mm. eh, wow kayaknya aku harus balik lagi nih ke jadi cewek sedih kayak sad girl.
Tapi Oke. kayak ini lagi summer vibes gitu guys. Jadi Iya, iya, iya. kayak kenapa aku summer ngeluarin lagu sedih? Mendingan aku ngeluarin lagu yang lebih happy aja gitu, ngerti gak sih? Jadi Iya, aku iya, iya, iya. ya bablas lah, happy lagi. Jadinya lagunya aku pengen bikin yang lagu summer yang orang bisa enjoy pas summer gitu loh. Jadi Mhm. itu sebenarnya idenya, dan juga dari rekomendasi A&R aku juga di Sony kayak kamu cocok nih bikin lagu kayak gitu. Jadi aku kayak bagus juga ya kayak gitu sih. Tapi untuk ke lagu ketiga kamu ini, ada nggak sih sesuatu yang mungkin challenging gitu, yang apa kayak ya ini cerita untuk lagu ini kan setiap perjalanan pasti ada sesuatu yang akan diingat gitu yang memorable banget buat kamu. Mungkin salah satu hal yang sangat memorable bagi aku itu, jadi mungkin pas aku syuting videonya, yang official videonya buat lagu ini, itu Mm-mm. kayak aku sebenarnya kan bukan orang yang bisa dance ya. Maksudnya aku itu dari sini ke sini, Ah, dari sini ke bawah kayak agak kaku gitu, kayak robot. Jadi lemesin lemesin biar gak aku kan. ya, jadi kayak harus aku mau mencoba melunturkan diri sendiri buat lagu ini, yang lagu Oke. joget ya. So, Ah. kemarin tuh pas aku lagi syuting videonya itu dipanggil dance teacher gitu, kayak ada dancer yang dipanggil buat Mhm. aku cara dance dan bikin koreo gitu. Itu sesuatu yang memorable bagi aku karena emang dari dulu tuh aku sebenarnya pengen bisa dance, cuma Heeh. sampean aja. Jadi ini waktunya aku gitu loh. Gitu. Oh, oke oke. Berarti di situ yang kamu ngedance itu tuh first time banget ya, seorang Andy yang akhirnya di depan kamera in frame ngedance. Ya, itu Oh, oke. bukan dance juga sih, kayak lebih ke kayak joget Apa? grooving aja sih, kayak belum koreonya. Mungkin nanti di Eh. mil ke depan bisa bener-bener ada koreo ya. Kayak nggak tahu sih aku. Oh, oh mau ke sana. Mungkin ya, nggak Ya tahu. mungkin ya kan nggak ada yang tahu ya, tapi ya semoga saja. Oke, nah ini aku mau bahas soal lagu ini ya, Andy ya. Ini kan lagunya itu kayak lagu-lagu seneng lah ya, lagu jatuh cinta waktu masa PDKT. PDKT itu adalah fase yang paling indah, yang paling wow, dar der dor gitu. Kalau kamu sendiri sebenarnya memaknai lagu ini, itu kayak apa sih? Jadi sebenarnya awal-awalnya itu lagunya itu bukan lagu yang kayak centil gitu sih, lebih ke lagu bucin. Tapi Oke. itu kayak lagunya itu tentang masa-masa PDKT di mana kayak mereka saling suka, cuma kayak ada kayak gimana ya? Kayak salah satunya narik ulur gitu, kayak apa sih, kayak hard to get gitu loh. Jadi aku Eh. dengan vibes seperti itu aku pengen bikin lagunya agak lebih centil gitu. Jadi mungkin aku agak apa kayak ganti-ganti liriknya dikit biar agak lebih centil gitu. Jadi seperti itu kayak Oh. Oke, oke. Berarti itu sempat ada beberapa kata yang kamu ubah, kalimat yang kamu ubah untuk memunculkan kecentilan seorang Andy. benar sekali. Oh, oke oke oke. Berarti bisa dikatakan di sini dalam penciptaan lagu kamu juga ikut ya, ikut andil gitu loh. Jadi Hmm. ya, kayak aku suka konsepnya di mana kayak lu saking sukanya sama gue lu jadi kayak orang bego gitu loh, kayak you're cool gitu. Ngerti gak sih, kayak itu premis dari lagu ini sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Mm-mm. Berarti ini tuh sudut pandang seseorang yang kayak ada seseorang lain yang bucin ke aku gitu ya? Kayak gitu. Kayak Oh, maksudnya aku kayak eh, gimana ya? Kayak aku sebuah orang yang lagi kayak flirty, iya. playing hard to get gitu loh. Terus kayak cowoknya ini orang yang kayak mau mendapatkan aku tapi tidak bisa segampang itu gitu loh. Ngerti gak sih? Oh, oke. Perempuan bukannya harus gitu ya? Iya, harus kayak gitu. Kita harus bawa asik aja, bawa asik gitu. Heeh. Iya, 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 bener. Karena masa PDKT pasti ada masa-masanya kayak gitu ya. Nah, ini mungkin Andy bisa tips gitu ya buat aku dan juga lainnya. Mungkin di masa PDKT, kadang kan kita juga agak bingung ya dengan fase yang tadi kamu bilang tarik ulur. Kadang kita kayak yang, ini beneran sama nggak sih perasaannya? Jangan-jangan cuma aku doang nih. Takut dong kalau sampai kayak gitu. Nih, gimana kalau kamu, versi kamu, apakah kamu akan announce kayak, ini gimana nih lanjutannya? Atau gimana? Ya, aku orangnya tuh kayak suka gimana ya? Aku tuh butuh suatu kayak label gitu dalam relationship. Kayak kita itu udah di mana dan kayak Hmm. lagi ngapain gitu. Oke, misalnya kalau kita ngedate Mhm. gitu. Mhm. Kayak jangan dibuat kayak suatu hal yang kayak gimana ya?
Oh, gue sebenarnya kayak kita temenan doang, tapi kayak sebenarnya kita saling suka, tapi kayak nggak jelas gitu kita mau kemana gitu. Kayak aku nggak suka banget. Kalau misalnya kamu mau pacaran sama aku, kamu harus ngedate, harus kayak bilang ke aku kalau misalnya kamu mau jalan sama aku sebagai kayak romantically gitu loh. Jadi itu sih kayak just make it clear gitu loh, make it clear gitu. Oh, oke oke oke. Berarti kamu itu bukan tipikal yang seneng banget di masa abu-abu. Kan kadang kita cewek ya, cewek itu kayak di bingung gitu loh mau converse kayak yang jadi gila aja. Jangan dong. Tapi kalau misal didemin ini kita mau kemana nggak jelas banget gitu. Tapi kalau kamu itu yang anti abu-abu ini ya, Andy? Kayak aku nggak suka keabu-abuan kayak hashtag Ya. hashtag gitu kayak aku nggak suka gitu loh kayak kayak jangan bikin gue confused deh gitu loh kayak Iya. ngerti gak sih kayak gue harus bikin lo confused gitu loh ngerti gak? Mm, 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 mm. Oke, nah ini ngomongin masa PDKT ini juga masih relate dengan lagu kamu ya. Ini kan ada pesan tertentu yaitu supaya orang itu bisa lebih membangun mood dan rasa percaya diri ketika kita lagi PDKT sama seseorang. Sedangkan kalau aku dan juga lainnya mungkin ya teman-teman yang curhat ke aku, biasanya mereka itu ada rasa insecure gitu loh, Andy. Jadi kayak mungkin aku lagi suka nih sama si A, tapi aduh aku mah apa gitu loh. Oh iya iya iya. Iya, Crush gitu ya kayak pas iya. Heeh. one sided gitu atau kayak udah tahu dia suka sama kamu gitu loh. Kalau di kasusnya kita bikin kasus aja kali ya. Mungkin kita sama-sama kayak udah deket, cuman di dianya udah mulai kayak ngasih sinyal-sinyal itu. Kitanya juga sebenarnya juga suka dan mulai memberikan sinyal balik, tapi di lain sisi tuh di hati kecil, di hati paling dalam ini tuh, kamu tuh siapa gitu loh. Oh iya iya iya. Menurut aku kayak kayak aku suka banget communication ya. Jadi Ya, betul. oke, tapi communication itu sangat penting guys. Kalau misalnya Mm, mm. kita saling suka, ya menurut aku kayak ya bilang aja gitu loh. Kayak apa sih? Kayak kalau misalnya kamu cewek pun kayak bilang aja kalau kamu suka. Kayak maksudnya hal ini kayak udah 21st century guys. Jadi kayak sekarang tuh Ya. cewek oh kayak kayak gitu kayak gitu-gitu lah. Kayak Mm, mm, mm. aku pun kalau misalnya biasanya pacaran tuh aku yang nembak duluan nggak apa-apa gitu. Jadi kayak Oh iya, ya, iya. Aku yang nembak duluan malah. Karena aku ini nggak pengen direvisi kata-katanya, bener ya? serius. Jadi kayak kayak aku itu lebih sering kalau misalnya aku yang nembak terus jadian daripada kayak Deh. kita jadian. Karena kayak sometimes tuh cowok-cowok itu kayak nggak tahu aba-aba gitu loh. Kayak Iya mereka lagi bener. timingnya kayak nggak pernah bener gitu loh. Kayak misalnya aku udah ngedate sebulan, terus nanti ditembak belum terlalu kenal gitu loh. Kayak what do you mean gitu, ngerti gak sih? Jadi aku nggak suka. Jadi mendingan aku yang mensignal kalau misalnya aku pengen pacaran gitu loh. Ngerti gak Oh sih? my God. Di kenapa sih kita baru ketemu ya? Aturan aku menerapkan konsep itu ketika kamu mengiyakan hal itu, kayaknya aku akan melakukan itu. Tapi ya udahlah ya, waktu sudah berlalu. Baik, Iya. Andy, thank you banget untuk sharing-sharing ini. Seneng banget kita dapat banyak insight ya dari lagu Like That ini. Dan aku mau ngomongin di official video tadi kamu juga udah spill ya di situ kamu ada ngedance ngedance tipis-tipis di situ. Termasuk aku melihat juga ada kayak apa ya efek-efek summer di pantai tapi menggunakan background Ya, background kain. Jadi gimana ya konsepnya? Mantai tapi indoor gitu ya, Bu? Gimana sih? ya sebenarnya gitu lah. Sebenarnya budgetnya nggak terlalu gede ya. Jadi kayak gak bisa syuting di pantai beneran nih guys. Jadi kita bikin aja kayak maksudnya pantai itu. Jadi kita bawa pasir, terus kayak pakai kayak apa sih? eh, Kayak tikar gitu. Kita Iya, iya. pan, terus tambah pasir, terus kita bawa floaty yang kayak buat di pool gitu dan Mm, mm. jadi eh dibikin-bikin aja sih kayak pantainya. Tapi kelihatannya kayak pantai kan Iya, sebenarnya kan. iya, iya. Pantai banget. Pantai Pantai banget. banget. Terus sunset gitu. Parah. Bagus kan sebenarnya. Iya, 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 iya. Tapi kepikiran dari mana konsep itu, Andy? Eh, Sebenarnya eh, nggak tahu sih kayak music video photoshoot director aku itu bikin Mm, kayak set mau beach gitu loh. Jadi mm, mm, emang terwujud seperti itu kayak dari ide dia. Aku sebenarnya nggak ada ini sih nggak terlalu kontribusi dalam kayak shooting official video sama photoshootnya. Jadi kayak ide-ide mm, mm, dari fotografer aku yang kemarin Kak Prabowo. Jadi dia yang meng-setting mm, mm, mm. pantai
gitu yang keren. Oh. Oke, 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 oke. Termasuk banner yang ada di belakang pantai itu niat banget deh. Itu harus pesen gitu ya? Itu harus kita harus pesen deh. Atau nggak dia beli di Shopee. Kayak gue aku Oh, beli di Shopee. Aduh. biasa-biasa aja kayak nggak Oke, terlalu oke. mahal, nggak terlalu kayak susah gitu loh. Kayak yang kita making use kayak memper apa menggunakan hal-hal yang sudah ada gitu loh. Gitu sih. Ini benar-benar sebuah eh apa ya, big kreatif banget lah ya bisa dikatakan kayak aku baru tahu soalnya yang kayak gini. Coba bayangin ya, mantai tapi indoor konsepnya. Ini baru di Andy ya. Ini buat apa listener yang pengen banget tahu gitu buat videonya yang tadi kita sempat bahas termasuk lagu-lagunya ini pengen dengerinnya bisanya itu di mana, Andy? Sebenarnya aku itu awalnya bikin lagu ini tuh mikirnya itu ini harusnya anaknya di beach club, di pantai, di kayak Bali, di Lombok Iya, iya, iya. kayak enak ya kalau misalnya dengerin di situ. Tapi aku itu kemarin ngobrol sama anak KKN aku, kan aku lagi KKN, jadi aku Eh, masih denger mereka kayak ini lagu baru gue nih, ya dengerin dong. Terus kayak ada satu orang di kelompok aku bilang kayak enak juga nih kalau gue nyapu gitu. Terus aku kayak hah kalau nyapu kayak maksudnya kayak lagu summer dibuat nyapu. Oke. Jadi aku mulai dari situ kayak agak mikir gitu kayak wow ternyata emang lagu ini bisa dipakai kapan aja gitu loh. Kayak mungkin ada orang-orang yang lagi summernya itu nggak summer banget gitu loh yang kayak mm-mm. nggak bisa ke Bali, nggak bisa ke Lombok, nggak bisa ke Labuan Bajo yang kayak ada pasir-pasirnya. Kayak mungkin bisa juga dipakai kalau misalnya kalian lagi sehari-hari gitu kayak nyapu Mm-mm, kayak tempat mm-mm. nyapu gitu. Jadi kayak hmm, ini lagunya bisa dipakai buat orang-orang yang juga apa kayak summernya lagi di rumah gitu. Jadi Oke, oke. kan summernya ke kamu gitu ya gitu sih. Dan bisa juga buat listener dengerinnya itu sore-sore, misal balik dari kantor gitu ya. Wah, itu pas tuh kan sama kan? Kayak ya ala-ala summer-summer gitu sama dengerinnya lagu Like That ini. Bisa kan ya? Bisa dong, bisa banget. Iya. Heeh. Well, Oke. Heeh. Nah, ini buat listener yang pengen banget dengerin lagu Like That ini termasuk juga lagu-lagu kamu yang lain ya yang udah rilis karena ada beberapa lagu termasuk mungkin videonya juga official videonya ini bisa dilihat di mana? jadi video aku bisa dilihat di YouTube channel aku, Andrea Tanzil. Iya, jadi lagu-lagu aku juga bisa didengar di semua digital music platform, guys. Kayak gitu. Oke, kita akan selalu menunggu Andy untuk lagu-lagu kamu selanjutnya ya. Tapi next buat waktu dekat ini mungkin di tahun 2024 ini meskipun ya udah pertengahan ya, mungkin di akhir tahun ini udah ada apa tuh? Hmm, sebenarnya aku lagi KKN ini tuh lagi bikin lagu juga. Jadi Wow, produktif sekali ya. ya karena jujur KKN itu ada sibuknya dan ada gabutnya. Jadi waktu lelang aku Oh, bikin lagu. Hopefully bisa hmm. tahun ini dan dirilis juga. Atau enggak EP? Tahu Iya ya. dong. Bisa, bisa. Ya, habis single itu langsung EP kali ya. Bisa, boleh, boleh. Oke deh, kita akan selalu menunggu untuk karya-karya kamu. BTW sebelum kita closing ya, aku penasaran banget. Ini kan nama kamu Andrea Tanzil ya, tapi kenapa sih orang-orang manggilnya Andy? Karena Andrea, Andy itu kayak singkatannya Andrea, Andy, Mm-mm. eh, gitu. Jadi kayak, eh, Oke. jadi kayak aku itu dulu, papa aku pernah nonton film The Devil Wears Prada, dan itu Mm-mm. karakternya itu namanya Andrea, tapi eh, dipanggilnya Andy. Jadi kayak itu hal yang lucu gitu loh buat aku kayak Mm-mm. aku juga unisex gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. Iya, iya, ya kayak orang mikirnya kayak Mbak Mbak Andy gitu loh kayak iya. maksudnya Tapi Andy, tapi Mbak. tapi Andy gitu. Jadi kayak Hmm. aku suka gitu loh kayak ada vibes-nya aja lucu. Oh, oke, oke, oke. Baiklah kalau begitu. Dan jangan lupa buat listeners pastinya juga dengerin lagu Like That dan juga tonton ya videonya. Thank you banget buat Andy yang udah mau menyempatkan waktunya ngobrol sama kita. BTW kamu udah pernah main ke Malang belum? Belum. Nggak Belum pernah. ya? Kayaknya Eh, deket ya, Jogja ke Malang, boleh lah ya. Ini deket ya? Iya dong, kan kamu ibarat kata Jawa Tengah, aku di Jawa Timur. Oh iya. Iya, Mungkin beberapa jam
Lewat Iya, mana? nggak tahu tapi berapa jam ya. Cuman bisa sih, 5 jam. 5 jam Jauh. lah. Itu Boleh. jauh, woy. Itu jauh. Itu jauh. Nanti kalau kamu ke sini, aku akan memperkenalkan kuliner-kuliner Malang yang kamu pasti akan suka, Andy. Bakso Malang. Aku cuma tahu Yes. bakso. Tahu tuh. Thank you ya sekali lagi untuk waktunya. Sekali lagi sukses terus, sehat-sehat terus. Kita akan selalu menunggu karya-karya kamu. Thank you so much, Bingka Karyada. Let's Dan go. thank you juga buat listeners yang udah dengerin aku sama Andy. Jangan lupa pastinya dengerin apa? Like that. Yeah. Oke, bye semuanya.